Kalian pernah ngerasa nggak sih, kayak ada sesuatu yang terjadi di balik layar kehidupan kita? Semacam pertarungan spiritual yang nggak kelihatan, di mana taruhannya itu masa depan jiwa kita. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan coba bongkar sebuah tatanan kosmik yang ternyata lagi bergejolak, dan kita akan temukan kunci rahasia menuju pencerahan sejati. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat dulu apa sih yang bikin kosmik ini kacau balau. Lalu kita bedah dua jenis karma yang jadi pusat masalahnya. Setelah itu, kita intip misi rahasia dari para jiwa pilihan, kita lihat kesalahan fatal dari para pemain lama, dan di akhir kita akan temukan senjata pamungkas yang disebut Trisula Kebenaran. Yuk kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Coba bayangin deh, sebuah tatanan kosmik yang lagi dirombak total. Ibaratnya lagi ada perombakan besar-besaran yang mengguncang seluruh alam spiritual. Nah, inilah yang lagi terjadi sekarang. Jadi, apa sih biang kerok dari semua ini? Gini, ternyata sumber kekacauan ini datang dari roh-roh yang sangat kuat, yang seharusnya udah lulus dari sekolah kehidupan ini. Tapi bukannya lanjut ke tingkat berikutnya, mereka malah balik lagi ke kelas, ikut campur urusan kita-kita yang masih jadi siswa. Nah, ini dia inti masalahnya. Roh-roh ini kita sebut aja pemain lama, mereka itu reinkarnasi secara ilegal. Tujuannya apa? Ya untuk ikut campur di kehidupan kita, entah itu ngebantu atau malah ngalangin, semuanya demi menumpuk kekuatan buat diri mereka sendiri. Akibatnya, wah, hutang karma jadi numpuk luar biasa besar. Dan sekarang, mereka lagi panik berat, karena waktu penghakiman kosmik udah di depan mata. Dan inilah solusinya. Sebuah sistem baru lagi diaktifkan. Anggap aja ini kayak server alam semesta versi 2.0. Sistem baru ini bakal menghitung setiap perbuatan, setiap intervensi, tanpa terkecuali, dan memastikan keadilan yang mutlak. Udah nggak ada lagi celah buat sembunyi atau ngeles. Inilah yang bikin para pemain lama itu ketakutan setengah mati. Oke, supaya kita bisa paham sistem baru ini, kita harus ngerti dulu aturan main dasarnya, yaitu perbedaan yang sangat krusial antara dua jenis karma. Yang pertama, ada yang namanya karma kehidupan. Anggap aja ini karma yang legal. Jadi, waktu kita berinteraksi sama sesama manusia, misalnya kita bantu teman, atau kita berdebat sama rekan kerja, semua konsekuensi yang timbul itu adalah bagian dari proses belajar kita. Inilah ujian yang memang dirancang untuk kita hadapi. Nah, yang kedua ini nih yang jadi masalah, karma kematian. Ini karma yang ilegal. Karma ini muncul saat ada roh yang harusnya udah lulus, malah balik lagi buat ikut campur. Ini tuh persis kayak seorang alumnus yang balik ke sekolahnya, terus ngasih bocoran soal ujian ke adik kelasnya. Jelas-jelas ini curang kan? Jadi jelas banget ya bedanya. Karma kehidupan itu interaksi sehat antar sesama siswa di dalam kelas. Sementara karma kematian itu intervensi dari alumnus yang udah nggak punya hak buat ikut campur. Nah, perbedaan fundamental inilah kunci dari semua kekacauan ini. Coba deh bayangin kita lempar batu ke danau yang tenang. Pasti ada riaknya kan? Dan riaknya itu menyebar kemana-mana. Nah, begitulah efek campur tangan roh. Mungkin niat awalnya baik, misalnya menghibur orang yang lagi berduka. Tapi karena campur tangan itu, ujian alami orang tersebut jadi terganggu. Dia jadi nggak belajar cara ikhlas, dan riak negatifnya bisa menyebar, bahkan sampai merusak kehidupan orang lain di sekitarnya. Di tengah semua kekacauan ini, ternyata ada sebuah rencana rahasia yang mulai dijalankan. Sekelompok jiwa khusus dikirim ke bumi untuk sebuah misi yang sangat-sangat krusial dan juga berbahaya. Mereka ini disebut sebagai para reinkarnator legal. Anggap aja mereka ini semacam pasukan perintis atau bahkan kelinci percobaan dalam sebuah eksperimen kosmik yang super besar. Tujuannya cuma satu, untuk membuktikan kalau jiwa itu bisa berkembang secara murni tanpa perlu campur tangan ilegal dari manapun. Dan misinya ini luar biasa sulit. Coba bayangin, kalian harus melepaskan segalanya. Ingatan kalian, kekuatan gaib, kekayaan, status, semua dilucuti. Kalian lahir lagi dalam kondisi kosong, benar-benar dari nol, cuma berbekal kompas batin atau yang kita sebut fitrah. Misi mereka adalah untuk membuktikan bahwa pertumbuhan spiritual sejati itu bisa diraih bahkan dari titik paling dasar sekalipun. Terus, kenapa sih misi ini jadi penting banget? Karena kalau kita lihat, mayoritas jiwa manusia, sekitar 60%, itu ada di peringkat menengah ke bawah. Nah, mereka inilah yang paling gampang jadi korban manipulasi. Jadi, eksperimen para reinkarnator ini dirancang untuk mencari cara terbaik membimbing mayoritas jiwa ini menuju jalan yang benar. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama pihak lawan dalam drama kosmik ini, para garda lama, yaitu roh-roh kuat yang terjebak dalam sebuah filosofi yang ternyata keliru.
Ideologi mereka itu sebenarnya simple banget, tapi sangat berbahaya. Namanya filosofi 3K, yaitu kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Mereka percaya kalau mereka berhasil menumpuk ketiga hal ini sebanyak-banyaknya, mereka akan mencapai puncak spiritualitas. Pendeknya, mereka pikir jalan menuju Tuhan itu adalah dengan menjadi yang paling berkuasa, paling sakti, dan paling kaya. Nah, kutipan ini yang konon datang dari salah satu pemimpin roh terkuat itu benar-benar merangkum kesombongan dari filosofi 3K. Ada keyakinan bahwa merekalah yang mengontrol takdir manusia, seolah-olah penyebaran agama besar pun butuh restu dari mereka. Mereka ini memposisikan diri seolah-olah mereka manajer alam semesta, dan lupa kalau mereka juga cuma jiwa yang sedang diuji. Jadi, ini dia poin kuncinya. Pengejaran 3K yang tanpa henti inilah yang menjadi mesin penghasil karma kematian. Setiap kali mereka ikut campur untuk menambah kekuasaan, kesaktian, atau kekayaan mereka, mereka justru menciptakan lebih banyak lagi kekacauan di alam semesta. Filosofi inilah penjahat utamanya. Oke, kita udah paham masalahnya, siapa saja pemainnya, dan filosofi keliru yang mereka anut. Sekarang saatnya kita ungkap solusinya, sebuah jalan baru, sebuah senjata baru yang bisa membawa kita pada pencerahan sejati. Disinilah letak perbedaannya. Jalan lama itu bersenjatakan gada 3K, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Sementara jalan sejati yang baru ini menggunakan trisula STS, yaitu sadar, tabah, dan sabar. Ini adalah pergeseran paradigma total dari yang tadinya mengejar kekuatan di luar diri menjadi penguasaan di dalam diri. Yuk, kita bedah trisula ini satu persatu. Pertama, sadar, yaitu punya kesadaran penuh bahwa setiap momen dalam hidup kita, baik itu suka maupun duka, adalah bagian dari ujian. Kedua, tabah, punya kekuatan batin untuk menghadapi ujian itu apa adanya, tanpa cari-cari jalan pintas atau bantuan ilegal. Dan yang ketiga, sabar. Punya keyakinan untuk menerima apapun hasil dari ujian itu, percaya bahwa pasti ada hikmah di baliknya. Jadi, ini dia pesan utamanya. Hidup itu bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan dengan kekuatan dari luar. Justru sebaliknya, setiap tantangan hidup adalah arena latihan untuk kita. Dengan trisula sadar, tabah, dan sabar, setiap kesulitan justru bisa menjadi anak tangga yang membawa kita menuju pertumbuhan spiritual. Karena kekuatan sejati itu ada di dalam, bukan di luar. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah renungan. Para reinkarnator itu menjadi kuat justru karena mereka rela melepaskan segalanya. Sebaliknya, para garda lama menjadi lemah karena mereka mati-matian menggenggam 3K. Mungkin, kekuatan sejati itu bukanlah tentang apa yang bisa kita kumpulkan, tapi justru tentang apa yang berani kita lepaskan.